Jangan takut meninggalkan dunia di dalam hati dan niat kita. Karena apa? Karena memang rumusnya begitu. Karena kita tidak bisa beramal dengan membagi waktu kita berapa untuk dunia, berapa untuk akhirat. Sebab seluruh hidup kita adalah ibadah. Maka semua niatnya niat untuk meninggalkan dunia. Semua niatnya niat untuk akhirat. Semua niatnya niat untuk lillahi ta'ala. Jadi jangan takut meninggalkan dunia. Maknanya meninggalkan dunia dalam hati, meninggalkan dunia dalam niat. Maka kalau kata orang Jawa, tuku sapi oleh tali, tuku tali ora oleh sapi. Beli sapi dapat tali, beli tali tidak dapat sapi. Faham maksudnya? Orang kalau membeli sapi otomatis dapat tali, karena tidak mungkin membawa sapi tanpa menggunakan tali. Orang kalau niatnya akhirat maka pasti dapat dunia, karena tidak mungkin sampai ke akhirat tanpa lewat dunia. Tetapi tuku tali ora oleh sapi. Siapa membeli tali dia tidak dapat sapi. Karena saya belum pernah dengar ada toko berjualan tali program promo berhadiah sapi. Agak susah dicari itu. Beli tali tidak dapat sapi. Siapa yang niatnya hanya dunia, dunianya belum tentu, akhiratnya jelas tidak dapat. Karena itulah di dalam agama kita semua aktivitas bisa diniatkan sebagai ibadah. Sampai aktivitas yang di dalam pandangan manusia sangat duniawi, ternyata di sisi Allah bagi orang mukmin bisa bernilai akhirat, bisa bernilai ibadah. Imam Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan, kam min a'malid dunya nusibat bi a'malil akhirah bi husnin niat, wa kam min a'malil akhirah nusibat bi a'malid dunya bi su'in niat. Ada begitu banyak amal yang oleh manusia dianggap amalan dunia, ternyata di sisi Allah menjadi bernilai amalan akhirat karena niat yang baik. Dan ada begitu banyak amalan yang oleh orang dianggap amalan akhirat, boleh jadi di sisi Allah bernilai hanya amalan dunia karena jeleknya niat. Maka poinnya ada di pertama-tama soal niat. Dalam soal niat jangan takut tinggalkan dunia. Karena apa tadi? Tuku sapi oleh tali. Siapa yang meninggalkan dunia dalam niatnya, maka dunianya tetap dapat, akhiratnya jelas dapat. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dunia itu seperti bayang-bayang. Karena yang sejati adalah akhirat, maka dunia itu bayang-bayang. Apa yang bisa kita lakukan terhadap bayang-bayang? Ditangkap bisa enggak? Dipegang bisa enggak? Dikejar bisa enggak? Satu-satunya cara adalah tinggalkan dia, karena dengan meninggalkannya, kalau kita punya tujuan pasti, dia pasti akan ikut. Betul? Bayang-bayang itu kalau kita tinggalin dia ikut. Betul. Maka dalam soal niat, dalam soal hati, jangan takut tinggalkan dunia. Sehingga teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memahami semua aktivitas dalam kehidupan seorang mukmin bisa bernilai ibadah. Makan itu
berdasarkan ilmu biologi adalah gejala biologis karena kita membutuhkan nutrisi, maka kita makan. Kita membutuhkan energi, maka kita makan. Kita membutuhkan air, maka kita minum. Tetapi dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makan minum menjadi ibadah. Ada doa sebelum makan. Ada adab tata cara makan. Pakai tangan kanan, ambil yang dekat. Ada doa sesudah makan. Makan menjadi ibadah dengan tuntunan yang ada di dalamnya. Tidur. Menurut biologi, tidur adalah gejala biologis. Ketika kita lelah, maka kita perlu istirahat. Bagi seorang mukmin, tidur bernilai ibadah. Makan diniatkan untuk ketaatan kepada Allah. Ada tata cara makan dengan doa-doa dan adab-adabnya. Tidur diniatkan untuk rehat supaya nanti bisa kembali melakukan berbagai aktivitas kebaikan dan sepanjang tidur menghindari maksiat. Ada doa sebelum tidur, zikir-zikir sebelum tidur, sunnah sebelum tidur, misalnya dengan berwudu. Ada tuntunannya ketika nanti terbangun karena mimpi buruk. Ketika bangun tidur, ada doa bangun tidur dan sunnah-sunnah yang bisa dilakukan sesudahnya. Maka tidur menjadi ibadah. Ke toilet. Menurut ilmu biologi, ke toilet itu gejala biologis. Karena kandung kemih kita penuh, sesudah darah disaring oleh ginjal, kotoran perlu dikeluarkan, sistem ekskresi, maka kita perlu pipis. Sistem pencernaan kita sudah mencerna makanan, mengambil saripatinya, ada sisanya namanya feses, perlu defekasi. Menurut biologi. Dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa menjadi ibadah. Masuk toilet dengan kaki kiri atau kanan? Kiri. Ada doa sebelum masuk toilet, ada adab di dalam toilet. Jangan kalau bisa, jangan hadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Boleh nyanyi lagu Coldplay enggak dalam toilet? Jangan. Sampai selesai kemudian keluar istinja dulu. Dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Melayu, buang air kecil dan buang air besar. Harus difahami betapa masyarakat Melayu dan Indonesia itu sangat merujuk kepada aktivitas istinjanya, kepada sunnah Nabi SAW. Karena yang dimaksud buang air kecil itu bukan air yang dikeluarkan dari tubuh kita yang kecil, tapi air yang digunakan untuk membersihkannya yang kecil. Disebut buang air besar bukan karena air yang keluar dari tubuh kita besar, tetapi air yang digunakan untuk membersihkan itulah yang besar. Ini sejarah bahasa ini penting gitu ya. Betapa kita sangat merujuk kepada sunnah. Buang air kecil, buang air besar menjadi ibadah. Jadi segala aktivitas kita tadi dari makan, bahkan dalam makan itu tuntunannya detail sampai kalau selilitan, tahu selilitan ya? Biasanya bersihin selilitan pakai tangan atau pakai alat. Tusuk gigi. Padahal giginya kan nggak ditusuk ya. Itu saja ada tuntunannya. Kata Nabi SAW, jika kalian membersihkan kotoran di sela gigi kalian dengan tangan, sunnahnya maka makanlah. Tapi jika kalian membersihkannya dengan alat bukan tangan, maka buanglah. Detail, makan, minum, tidur, toilet.
semuanya menjadi ibadah. Kata guru saya, Allah yahfaduh, Ustaz Haji Muhammad Jazir SP, satu-satunya yang sulit dijadikan ibadah itu merokok. Karena tidak ada doa sebelum merokok. Dan tidak ada doa sesudah merokok. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, ada yang tanya, nanti di surga boleh enggak Ustaz minta rokok? Oh, jangankan minta, baru terbersit dalam hati saja pasti akan diberikan oleh Allah. Jadi yang di surga itu semua kenikmatan yang kita minta, dilisankan ataupun yang terbersit dalam hati pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta rokok berarti boleh Ustaz? Boleh minta rokok di surga. Cuma masalahnya untuk menyalakan rokok perlu api. Yang ada api, Anda loh yang bilang, bukan saya. Jadi semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Masya Allah, tabarakallah, itulah nikmatnya menjadi seorang muslim. Maka jangan takut meninggalkan dunia. Dalam apa? Dalam niat dan dalam hati kita. Ini poin pentingnya, sehingga kemudian kita mengatakan akhirat itu selalu di hati. Niat-niat kita semuanya lillahi ta'ala. Niat-niat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadahnya seorang mukmin menjadi setiap aktivitasnya bernilai sebagai ibadah. Di situ yang membuat kita mengatakan jangan takut tinggalkan dunia dalam soal niat, dalam soal hati. Kalau kita sudah meninggalkan dunia dalam soal hati, dalam soal niat, maka meninggalkan dunia secara fisik juga tidak akan rugi, tidak akan masalah. Itu dia. Terus maksudnya Ustaz, kalau begitu dalam soal fisik kita meninggalkan dunia atau tidak? Meskipun sudah akhir zaman, meskipun sudah menjelang hari kiamat, sama sekali tidak. Dalilnya apa? Apabila salah seorang di antara kalian tahu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, apabila salah seorang di antara kalian tahu bahwa besok adalah hari kiamat, sedangkan di tangannya masih ada sebiji kurma, sebutir biji kurma, maka hendaklah dia menanamnya. Bayangkan, meskipun tahu besok itu adalah kiamat, kalau sekarang di tangan kita masih ada sebutir biji kurma, maka hendaklah ditanam. Padahal kita tahu besok kiamat, gak mungkin tumbuh, gak mungkin bercabang, gak mungkin berbuah, gak mungkin berbunga, karena besok kiamat. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin kalau tahu besok kiamat di tangannya ada masih sebutir biji kurma? Tanam. Artinya apa? Sampai kapanpun niat ibadah kepada Allah itu akhirat, tinggalkan semua dunia. Tapi sampai kapanpun amalan di alam dunia tidak pernah kita tinggalkan. Bahkan dengan itqan, dengan ihsan, dengan ikhlas. Kalau Anda ahli IT, maka sampai kapanpun jadikan IT yang merupakan bidang Anda sebagai jalan ibadah kepada Allah. Untuk mereka cipta segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi sebanyak-banyak orang. Kalau Anda ahli ekonomi, sampai kapanpun jadikan ilmu yang Anda ketahui, kuasai sebagai jalan Anda mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada umat, mengabdi kepada kepentingan mensejahterakan,
memberikan kontribusi positif kepada bangsa, kepada negara, sampai kapanpun. Kalau Anda memiliki keahlian di dalam bidang apapun yang orang memandangnya sebagai keahlian duniawi, maka sampai kapanpun itu tidak kita tinggalkan kecuali dalam hati. Dunia yang ditinggalkan itu dunia yang di dalam hati. Sementara semua aktivitas asalkan di hati dunianya ditanggalkan, maka aktivitas itu menjadi bernilai ibadah apapun yang terjadi. Maka dia tempuh dengan itqan. Ngurusi dunia itu harus itqan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan seorang mukmin itqan. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang mengerjakan pekerjaannya dengan cara itqan. Itqan itu ditekuni sampai ahli, ahlinya ahli, pakai CH, ahli. Sampai dia menguasainya, dia itqan, mengerjakan sesuai job description-nya, dia itqan, memenuhi kontrak-kontrak yang sudah ditandatanganinya, dia itqan, memenuhi semua tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, dia itqan, menangani semuanya dengan profesional, dia itqan, tidak mengurangi takaran dan timbangan, dia itqan, tidak mengurangi spek sesuai dengan yang disepakati, dia itqan, dia kerjakan semuanya dengan penuh keahlian, tak henti belajar untuk mendapatkan keahlian yang lebih dan lebih lagi. Kalau dia dokter, lalu dia ambil spesialis, dia ambil sub spesialis, dia ambil sub spesialis, dia menjadi ultra sub spesialis. Itqan. Saya punya kawan tinggalnya di Nottingham, United Kingdom, di Inggris. Meskipun sudah lama tinggal di Inggris, karena orang Jogja, bahasa Inggrisnya tetap Javanese English. Dia tidak mau kalah dengan mayoritas penduduk Inggris yang semakin bergeser dialeknya. Jadi rekan-rekan yang disayang Allah, 30 tahun dari sekarang mungkin orang Inggris yang dialeknya British English itu semakin sedikit. Yang ngomongnya Harry Potter drinking water gitu. Itu akan semakin sedikit. Akan lebih banyak orang Inggris yang ngomongnya, hey brother, I want to tell you something and this is very important. You can see chapter 25 gitu. Wali kota London namanya Pak Sadiq Khan, keturunan Pakistan. Perdana Menterinya namanya Pak Rishi Sunak, orang India. Menteri Besar Skotlandia juga orang Pakistan. Jadi lama-lama nanti yang kayak Benedict Cumberbatch itu semakin sedikit gitu ya, yang ngomongnya Harry Potter drinking water. Maka teman saya ini tetap pede meskipun bahasa Inggrisnya kayak saya, kayak tukang becak Malioboro. Hello sir, where do you want to go sir? I'll bring you with my becak loh sir. If you want to go around the city, my becak is the best choice sir. Don't worry, the price is very cheap sir. Jadi beliau namanya Pak Dono ini luar biasa. Tahu apa yang pengen saya ceritakan tentang beliau sehingga beliau ini banyak diundang komunitas-komunitas muslim lain untuk menyemangati mereka bekerja menjadi seorang profesional. Beliau adalah pakar di bidang campuran semen untuk landasan pacu pesawat terbang. Pakar campuran beton untuk landasan pacu pesawat terbang. Bagaimana dia bekerja? Ya tiba-tiba saja
dapat calling, panggilan dari Bandara Narita di Tokyo. Maka ada jet menjemputnya ke kotanya, dibawa pergi ke Heathrow, dinaikkan pesawat khusus ke Narita. Di Narita cuma ngelus-elus landasan, ngambil sampel, diteliti, kemudian dia nulis rekomendasi. Sebaiknya begini, sebaiknya begini. Lalu tiba-tiba diundang oleh Bandara Dubai, terbanglah ke Dubai, ngecek lagi begitu, kasih rekomendasi. Pekerjaannya itu. Sespesial itu. Keahlian yang disebut sebagai itqan. Maka setiap muslim tinggalkan dunia dari hatinya, tapi tekuni dunia menjadi keahliannya yang paling luar biasa. Itqan. Setelah itqan, ihsan.